Halo teman-teman pendengar, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Sehat Remaja. Podcast yang membahas seputar kesehatan dengan gaya santai tapi informatif. Aku, Ismi Horonisa, selaku moderator, dan hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu infeksi menular seksual pada remaja. Sudah hadir bersama kita Kak Melan Putri Kalisa selaku presentator. Halo Kak. Halo teman-teman semuanya, senang bisa ikut berbagi di podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa nambah wawasan dan bikin kita semua lebih peduli sama kesehatan diri kita sendiri. Amin. Nah, langsung aja ya. Banyak remaja yang dengan istilah infeksi menular seksual atau disebut juga IMS, tapi belum benar-benar paham sebenarnya apa sih IMS itu, Kak? IMS atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang menularkan terjadinya melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, anus, maupun mulut. IMS bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Contohnya seperti HIV. Kenapa sih IMS ini banyak terjadi di kalangan remaja, Kak? Karena remaja itu berada di masa pencarian jati diri, rasa ingin tahu tinggi, pengaruh pergaulan, dan kurangnya edukasi tentang kesehatan. Reproduksi jadi faktor utama. Selain itu, banyak IMS yang tidak menunjukkan gejala di awal, jadi sering dianggap tidak berbahaya, padahal sebenarnya serius. Wah, berarti bisa bahaya tanpa kita sadari ya, Kak. Kalau IMS tidak diobati, dampaknya apa saja sih, Kak? Dampaknya bisa cukup berat. IMS yang tidak ditangani dapat menyebabkan infeksi pada organ reproduksi, kemandulan, gangguan kehamilan, meningkatnya resiko HIV, bahkan bisa berujung kematian. Pada remaja perempuan, resikonya cenderung lebih besar karena gejalanya sering tidak terasa di awal. Serem juga ya, Kak. Terus, apa yang bisa dilakukan remaja untuk mencegah IMS, Kak? Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri, seperti yang pertama, menjaga perilaku pergaulan yang sehat. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual berisiko. Yang ketiga, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang kelima, tidak malu untuk periksa di tenaga kesehatan jika ada keluhan. Pesan yang penting banget nih. Sebelum kita tutup, ada pesan khusus buat para remaja gak, Kak? Pesan dari saya yaitu jangan anggap pembahasan IMS sebagai hal tabu. Justru dengan tahu, kita bisa lebih menjaga diri. Remaja yang sehat hari ini adalah generasi yang kuat di masa depan. Terima kasih banyak untuk Kak Melan Putri sebagai presentator dan penjelasannya ya, Kak. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Saya Ismi Horonisa sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.